Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Anissa Zahra Novita dengan NPM A1A022062. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ada di bab 8, yaitu tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Materi yang pertama ada manajemen pendidik dan yang kedua manajemen peserta didik. A. Manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Tugas, kewajiban, dan hak mendidik. A. Tugas mendidik. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih anak didik, serta mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan, yaitu sebagai orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan, yaitu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak hasil kekayaan intelektual, dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik, yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, model dan teladan, sebagai penasihat, korektor, motivator, fasilitator, organisator, pengelolaan kelas, sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. 4. Penguasaan kompetensi pendidik. A. Penguasaan kompetensi dasar, dan B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi, yaitu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, serta dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan yang kelima, seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf, yaitu yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu. Materi yang selanjutnya yaitu B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif,
merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, polisi, mengidentifikasi macam jenis kegiatan. Yang keempat, programming, seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima, prosedur, merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan. Yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai EBTA murni atau DANEM, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK, dan seleksi berdasarkan tes masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. A. Kriteria acuan patokan atau standar kriteria referensi, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norma atau norm kriteria referensi, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 6. Rekrutmen peserta didik, proses pencarian dan menentukan peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. Dan G. Pengumuman peserta didik yang diterima, lalu pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan pengenalan situasi dan kondisi di sekolah yang diberikan kepada peserta didik. A. Tujuan orientasi menurut Asmendri tahun 2012, yaitu yang pertama, agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. A. Pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. B. Sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Selanjutnya, yang keempat, tujuan dari orientasi yaitu menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Fungsi orientasi menurut Asmendri tahun 2000. B. Fungsi orientasi menurut Asmendri tahun 2012 yaitu yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan diri dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial dan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan. Dan yang ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari materi yang ada di bab 8 tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.